Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi cuplikan video ceramah dari Habib Fahmi As-Segaf. Kita bahas Habib lagi nih, ya. Ya, karena memang ceramah-ceramah para Habib ini banyak sekali yang berisi doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kalau di dalam cuplikan tadi dikatakan menjadi Habib itu lebih mulia daripada menjadi ulama. Kemudian Habib-Habib yang lain di dalam ceramah mereka ada juga yang mengatakan Habib yang gila itu lebih mulia daripada ulama. Habib yang bodoh lebih mulia daripada orang alim. Ya. Kemudian ada yang mengatakan hanya dengan modal cinta kepada Habib itu bisa masuk surga tanpa hisab meskipun ahli maksiat dan sholatnya berantakan. Itu kan doktrin-doktrin yang menyesatkan kaum muslimin. Doktrin supaya mereka ini yang mengaku sebagai para cucu Nabi, mengaku sebagai para habaib, dimuliakan oleh kaum muslimin bagaimanapun kondisi mereka. Apakah mereka ini gila, apakah mereka bodoh, ahli maksiat, ya. Bahkan dengan modal cinta sama para habib itu bisa masuk surga tanpa hisab, terlepas dari habibnya seperti apa. Ini doktrin yang nggak benar kaum muslimin. Dan ceramah dari Habib Fahmi As-Segaf ini juga sama. Isinya doktrin-doktrin yang menyesatkan. Coba kita simak video yang lumayan panjang ini. Bersolawat itu bagaimana? Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW. Yang ditanya sahabat cara bersolawat kepada Rasulullah. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalian di dalam bersolawat kepada aku jangan lupakan keluargaku, zuriyah keturunanku, keluargaku. Karena itu tidak patut kapan kita bersolawat kepada Nabi tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya solawat batrok, solawat yang buntung, solawat yang tidak sempurna. Maaf, solawat yang cacat. Kapan kita bersolawat kepada Nabi tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup satu hadis ini sebagai pelajaran buat kita bahwa keluarga Nabi, ahlul bait, dzurriyyah, keturunan beliau selalu ada dalam benak-benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Wahai ahlul bait, wahai habaib, wahai anak cucu dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada kalian itu adalah kewajiban dalam Al-Qur'an. Yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup bagi kalian sebagai kebanggaan kapan ada orang sholat tapi nggak sholawat kepada kalian ahlul bait, nggak sholawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata lahu, maka nggak ada sholat bagi dirinya. Dalam Qadim mazhab Syafi'i, orang yang sholat kalau perlu saking banyaknya serukuk sampai bungkuk, banyaknya sujud sampai rengat kepatuhi, tapi lupa dia nggak bersolawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tertolak. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala alias batal. Kita kalau baca Al-Quran, kita menjadi mulia gara-gara kita baca Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia gara-gara kita baca. Kita sekarang duduk di masjid, kita yang menjadi mulia gara-gara masjid. Bukan masjid ini menjadi mulia gara-gara kita masuk. Kapan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita
Kita buntut dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah tambah mulia gara-gara salawatnya kita. Gak ada harganya salawatnya kita. Gak ada harganya salawatnya kita. Cukup bagi Rasulullah adalah salawatnya Allah dan para malaikat. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Cukup bagi mereka kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda kapan cinta sama mereka, Anda yang tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya doktrin kaum muslimin. Sesuatu yang hak, perkataan yang hak dipelencengkan maknanya untuk membenarkan akal-akalan para habib. Memang ketika kita sholat, kita membaca sholawat, ya kita membaca sholawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada lafaz wa ala ali Muhammad. Itu jelas, sudah ada redaksinya, perintah sholawatnya dan bagaimana lafaz sholawatnya. Tapi itu bukan perintah untuk cinta buta kepada para habaib. Dan itu semua bentuk amalan soleh karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun seluruh umat Islam yang sholat, yang bersolawat, dan di sana ada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mereka yang mengaku sebagai anak cucu Nabi tapi tidak taat, malah maksiat, ya tidak akan bertambah kemuliaan mereka. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena nasabnya. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan waman bata'a fi amali lam yusri bihi nasabuh. Jadi semulia apapun nasab seseorang, kalau amalnya tidak baik, maka nasabnya itu tidak bisa menolong amalannya. Di dalam surat Hud di ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kondisi Nabi Nuh dengan anaknya. Ini anaknya betul, anaknya Nabi, betul. Tidak ada keraguan. Tidak perlu adanya tes DNA lagi. Itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menceritakan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh dengan anaknya. Wa nadanuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya itu tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Itu jelas anak seorang nabi. Kalau amalnya ghairu sholih, maka tetap tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak videonya kaum muslimin. Kita iman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kita iman. Tapi kita sampai detik ini tidak akan pernah tahu, bahkan kalau perlu sampai mati, kita nggak akan pernah tahu bagaimana hakikat sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW. Kita nggak tahu. Kecuali nanti di akhirat. Jangankan kita yang iman, yang kafir pun akan kagum-kagum nanti ketika ada di akhirat. Beruntungnya sahabat belum di akhir sudah tahu hakikat asli kemuliaannya Rasulullah SAW. Sama, Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Sama,
Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Nanti di akhirat Anda akan tahu siapa habaib di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah tahu betapa beruntungnya mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali nanti di akhirat. Kita akan tahu, untung saya cinta sama Nabi Muhammad. Apa dadine aku kalau saya benci kepada Nabi Muhammad, nggak iman sama Nabi Muhammad. Lihat Salman Farisi, Ajam, bukan orang Arab, bukan keluarga Nabi, dari Persia. Tapi qad rafa'al Islamu Salmana Farisin. Karena keislaman beliau menjadi sahabat, bukan sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang unggulan. Abu Lahab, Quraisy, orang Arab, paman Nabi, punya nasab. Tapi kapan dia kufur kepada Nabi? Walaqad wada'a syirkul hasiba Aba Lahab. Allah tidak memperdulikan lagi siapa dia, sekalipun paman Nabi, kalau dia kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kita nggak tahu sekarang gimana untungnya Salman Farisi, betapa ruginya Abu Lahab. Nanti di akhirat kita baru tahu. Sama. Kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib. Sama. Kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama habaib dan betapa ruginya mereka yang benci sama habaib, kecuali nanti di akhirat. Kecuali nanti di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Hari pembalasan bukan di dunia. Tempatnya pembalasan, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tempatnya bukan di dunia, tapi itu semuanya adalah ada di akhirat. Ini lagi membandingkan kecintaan kepada Nabi dengan kecintaan kepada para habaib. Itu sangat jauh berbeda kaum muslimin. Kalau Nabi itu ada kekhususan. Nabi itu maksum. Ya. Dan ada kekhususan secara dalil bahwasanya cinta kepada Nabi itu adalah wajib. Ya, wajib. Setelah kita cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Nabi. Tidak ada kecintaan yang boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Terkhusus Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, sehingga menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Jadi tidak sama kecintaan kepada Nabi dengan kepada selain Nabi. Meskipun itu keturunan Nabi. Tidak karena nasabnya kemudian dikatakan sampai kepada Nabi, kemudian kedudukannya, kemuliaannya disamakan dengan kedudukan dan kemuliaan Nabi. Anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan Nabi potong tangannya. Itu Fatimah. Jelas anak Nabi. Tidak diragukan lagi. Tidak perlu tes DNA. Ini para habib yang jelas tidak lebih mulia dari Fatimah radhiyallahu taala anha berani berkata seperti itu. Bahkan kebenaran nasabnya saja masih banyak diragukan. Kalau masalah cinta, ya kita cinta dengan setiap muslim tanpa terkecuali. Semuanya kita cinta, tapi bukan cinta buta. Ya, kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus. Tapi kalau benci habaib, percuma. Cinta ulama, bagus. Tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Contoh, Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, Anda nggak cinta.
Anda cinta kepada habaib karena habibnya ulama, bukan ulama sepuh atau masih muda, kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh wali atau bukan, tapi dia habib titik, tapi dia habib titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, kita wajib cinta sama dia. Bukan hanya Anda wajib cinta kepada kami, kami pun wajib saling cinta, lebih-lebih, double-double. Maaf, memang terkesan tendensius kalau saya ngomong seperti ini, tapi apa boleh buat. Ulama sepuh yang ngomong seperti ini sudah meninggal semuanya. Yang ada sekarang ulama gak ada bicara masalah seperti ini. Tidak ubahnya kami hanyalah sekedar orang tua yang ngajarkan kepada anak untuk hormat sama orang tua. Apakah berarti orang tuanya gila hormat? Ingat, Anda tidak memuliakan kami tidak butuh kemuliaan daripada Anda. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam Islam menjadi khalifah, beliau pakai pakaian yang biasa, compang-camping, diejek, dilokno sampai kafir Quraisy. Umar, geledek, kamu masuk Islam bukannya tambah mewah pakaian kamu, malah compang-camping. Dulu kamu waktu belum Islam pakaiannya bagus, sekarang kok seperti ini? Apa jawab Sayyidina Umar? Cukup bagiku kemuliaan Islam, aku tidak cari kemuliaan di luar Islam. Aku khawatir kalau aku cari kemuliaan di luar Islam, Allah kembalikan aku dalam keadaan jatuh dan rendah. Allah kembalikan aku dalam keadaan jatuh dan hina. Sama, kami tidak cari kemuliaan kecuali kemuliaan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jenengan bisa milih jadi anaknya siapa? Jenengan bisa milih jadi umatnya siapa? Jenengan bisa milih, saya kepingin punya bapak fulan, punya ibu fulana. Sama, kami nggak milih, kami jadi keturunan siapa, bapak kami siapa, kakek kami siapa, kami nggak bisa milih. Allah yang punya kehendak. Kalau Anda hasud kepada kami, Anda iri dengki kepada habaib, Anda sejatinya telah iri, hasud dan dengki kepada yang memberikan nikmat kepada kami. Ini penting. Kenapa? Terlepas saya dianggap tendensius, gila hormat, gak ada masalah. Yang paling penting saya tidak termasuk di antara mereka yang kitmanul ilim, menyembunyikan ilmu karena khawatir dicap ini dan dicap itu. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama tapi benci kepada habaib. Paling ngajarkan orang untuk benci kepada habaib, gak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Gak level. Tapi paman Nabi kufur kanu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Apalagi sudah ulama cinta kepada habaib, itu yang luar biasa. Dan ngajak orang untuk cinta kepada habaib, itu yang luar biasa. Ini doktrin paling parah kaum muslimin. Ini jelas-jelas doktrin dari orang-orang yang gila hormat. Ya jelas lebih mulia ulama lah dibandingkan para habaib. Kecuali habaib tersebut ulama juga. Kalau habaib yang manhajnya menyelisihi Nabi Muhammad SAW, mau mulia dari mananya? Ulama jelas pewaris para nabi. Mereka mewarisi keilmuan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi sendiri, keutamaan ulama itu ibarat keutamaan cahaya bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Dan derajat mereka ini diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan sangat tidak tepat apabila membandingkan sahabat Umar radhiyallahu an dan Salman Al-Farisi radhiyallahu an dengan Abu Lahab.
itu membandingkan orang kafir dengan orang Islam. Kalau hanya cinta, Abu Thalib itu cinta sama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak beriman. Apakah kemudian mulia di sisi Allah? Tidak. Yang mulia tetap yang Islam, yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Dan Muslim yang taat lebih mulia daripada yang tidak taat. Jadi perbandingan antara sahabat Nabi dengan Abu Lahab ini juga perbandingan yang konyol kaum muslimin. Dan tidak ada yang hasad masalah nasab, itu tidak ada. Untuk apa hasad masalah nasab? Nasab itu bukan pilihan, kita tidak bisa memilih. Dan orang yang mengkritik para habaib itu bukan karena nasab. Dan bukan karena tidak cinta, justru karena cintanya kepada para habaib, secara umum cinta kepada semua kaum muslimin, makanya dikritiklah ketika melihat ada kesalahan-kesalahan, supaya dibenahi kesalahan-kesalahannya. Itu juga karena mengamalkan perintah Allah, tawasobil haq wa tawasobis sabr. Kalau Habib yang ceramahnya hanya dongeng karoma, doktrin-doktrin supaya kaum muslimin cinta buta kepada para habaib, ya dikritiklah. Karena khawatir kaum muslimin ini melenceng akidahnya. Masa hanya modal cinta sama habaib jadi mulia di sisi Allah tanpa ketaatan? Ya, sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, ahli maksiat kok bisa masuk surga tanpa hisab? Itu kan doktrin sesat namanya. Dan sebenarnya andai para habaib itu tawadu, akhlaknya baik, yang diceritakan ketika berdakwah itu kemuliaan Nabi, kemuliaan para sahabat, para ulama, dan dakwahnya itu benar di atas Al-Quran dan Sunnah, jauh dari tahayul bid'ah khurafat, maka kaum muslimin ini akan dengan sendirinya mencintai mereka tanpa perlu doktrin-doktrin. Ulama yang bukan keturunan Nabi saja, kalau dakwahnya benar di atas Al-Quran dan Sunnah, orangnya tawadu, akhlaknya baik, mereka itu dimuliakan. Apalagi yang keturunan Nabi yang seperti itu, tentu akan lebih dimuliakan. Dan bukti kecintaan adalah dengan mendakwahi mereka, para habaib yang pemahaman Islamnya melenceng. Kalau membiarkan para habaib tetap melenceng, tetap dalam kubangan tahayul bid'ah khurafat, bahkan kesyirikan, maka itu namanya tidak cinta. Itu namanya tidak cinta. Cinta itu harus dibangun di atas ketaatan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.